Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi saya sudah Tia Priyanti ya. Nah, untuk video kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah pembelajaran berbasis local wisdom. Dan yang akan kita bahas kali ini adalah pengembangan pembelajaran keunggulan lokal dalam KTSP. Nah, seperti apa saja? Jadi latar belakang masalahnya mengenai pembahasan makalah ini adalah ini hubungannya erat antara manusia dengan lingkungan, kemudian budaya ya, kebudayaan yang ada di negara kita nih lahir karena kemampuan manusia untuk mensiasati lingkungan agar tetap layak untuk ditinggali waktu demi waktu. Kebudayaan juga merupakan usaha manusia atau juga perjuangan ya setiap orang atau kelompok dalam menentukan hari demi hari ke depannya nanti. Kemudian, pengertian kearifan lokal dan juga keunggulan lokal. Jadi pengertian kearifan lokal ini dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, terdiri dari dua kata, yaitu kearifan atau wisdom dan juga lokal, yaitu lokal itu sendiri ya. Kemudian lokal berarti setempat dan wisdom sama dengan kebijaksanaan. Jadi kata lainnya, local wisdom ini dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan atau juga nilai-nilai, pandangan-pandangan mengenai lokal tersebut atau tempat-tempat tersebut yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh anggota masyarakat di daerah tersebut. Selanjutnya, pengertian keunggulan lokal. Jadi ini semacam hasil bumi, kemudian kreasi seni, tradisi-tradisi, budaya, kemudian pelayanan-pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia, dan lain-lain ya yang menjadi keunggulan pada suatu daerah tersebut. Gitu. Kemudian potensi ya, ini ada yang kedua adalah sumber-sumber kearifan lokal. Jadi sumber-sumber kearifan lokal itu sendiri, yang pertama adalah potensi manusia. Menurut Al-Ghazali menyebutkan potensi manusia ada 4 komponen, yaitu roh, kemudian kalbu, akal, dan juga nafsu. Begitu. Nah, yang kedua adalah potensi agama. Jadi dunia pendidikan ini ya, tentunya erat hubungannya dengan nilai-nilai agama. Nah, dunia pendidikan yang gelap terhadap nilai-nilai moral, etis, kemudian kehidupan bangsa yang dipenuhi dengan keserakahan, kemunafikan, ini mengharuskan adanya penguatan nilai-nilai sufisme. Bahkan hanya melalui pendidikan agama, tetapi juga semua mata pelajaran. Ya, bukan hanya melalui pendidikan agama saja, tetapi juga semua mata pelajaran, keteladanan dan juga kebudayaan-kebudayaan yang harus diberikan di pendidikan sekolah. Nah, sekolah, kemudian perguruan tinggi, pesantren, dan lain-lain ya, ini bukan hanya benteng untuk menjaga moral terakhir, tetapi juga diharapkan dapat melahirkan manusia-manusia yang bijaksana dan bermoral untuk generasi-generasi penerus bangsa ya. Yang ketiga adalah potensi budaya. Jadi nilai, kemudian proses dan hasil dari cipta, rasa, dan juga karsa manusia. Nah, budaya atau kebudayaan nasional ini memiliki kedudukan sangat penting dalam program pengembangan pendidikan nasional suatu bangsa atau juga biasa disebut dengan muatan lokal suatu daerah tersebut. Nah, bangsa yang berbudaya dan juga bangsa yang besar ini adalah bangsa yang menghargai, kemudian mengembangkan dan mewariskan budayanya kepada generasi muda. Nah, itu adalah suatu kekayaan tersendiri ya. Apabila di suatu negara yang kaya akan budaya seperti contohnya Indonesia, berbagai macam suku dan juga budaya itu menjadi ciri khas dan juga kekayaan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Maka harus tetap dijaga kearifan lokal daerah-daerah tersebut. Keempat, ini adalah potensi alam. Jadi lewat program pendidikan berbasis potensi lingkungan, diharapkan tumbuh kearifan lokal dan juga karakter yang peduli lingkungan dan sebaiknya dapat memanfaatkan potensi lingkungan hidup. Begitu ya. Jadi diharapkan potensi alam ini bisa segera dimanfaatkan begitu sesuai dengan kebutuhan dan juga
keberadaan yang ada di daerah-daerah tersebut supaya tetap berguna dan juga tetap berkembang daerah tersebut, maka emang harus selalu memanfaatkan kearifan lokal. Selanjutnya adalah tujuan pendidikan berbasis kearifan lokal atau keunggulan lokal. Jadi tujuan yang pertama adalah tujuan umumnya, memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan juga perilaku kepada peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang keadaan lingkungan dan juga kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai atau aturan-aturan yang berlaku. Kemudian tujuan khususnya ini mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam sosial dan juga budaya. Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya sendiri maupun juga untuk lingkungan dan juga masyarakat pada umumnya. Kemudian juga memiliki sikap dan juga perilaku yang selaras dengan nilai-nilai yang berlaku di daerah serta melestarikan dan juga mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan daerah dan pembangunan nasional. Itu adalah tujuan khususnya ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah pengembangan. Nah, ada beberapa langkah. Yang pertama untuk mengidentifikasi keadaan dan juga kebutuhan daerah. Ini yang pertama adalah langkah alam, sosial, dan juga budaya. Kedua, prioritas rencana pembangunan daerah. Ini bisa jangka panjang ataupun juga jangka pendek. Kemudian pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis keterampilan dan juga kemampuan yang diperlukan. Selanjutnya adalah aspirasi masyarakat mengenai pelestarian alam dan pengembangan daerahnya. Nah, langkah yang kedua adalah menentukan fungsi dan juga tujuan. Seperti melestarikan dan juga mengembangkan kebudayaan daerah, meningkatkan keterampilan di bidang pekerjaan tertentu, kemudian meningkatkan kemampuan berwira swasta, lalu meningkatkan penguasaan bahasa Inggris untuk keperluan sehari-hari. Kemudian meningkatkan penguasaan teknologi. Langkah selanjutnya menentukan kriteria bahan kajian. Jadi kesesuaian dengan tingkat perkembangan siswa, lalu kemampuan guru dan juga ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan, ketersediaan sarana dan prasarana, kemudian tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa, tidak menimbulkan kerawanan sosial dan juga keamanan, kelayakan berkaitan dengan pelaksanaan di sekolah. Selanjutnya, ini yang terakhir juga ya, menyusun kurikulum. Jadi, penentuan topik keunggulan lokal yang dipilih serta standar kompetensi, kemampuan dasar, dan juga indikator. Lalu adalah pengorganisasian materi atau kompetensi muatan keunggulan lokal ke dalam kelas, semester, dan lain-lainnya ya yang berwujud dalam silabus atau RPPH. Ya, itu dia presentasi ya mengenai tugas pengembangan pembelajaran keunggulan lokal dalam KTSP. Ya, saya Didi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.